Assalamualaikum teman-teman, ini adalah catatan perjalanan saya di bulan Februari lalu ke arah Kota Tua. Jadi di sana tuh ada beberapa museum, tapi yang bisa saya kunjungi cuma Museum Fathahillah. Museum wayangnya sore udah tutup. Habis itu saya lanjut ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari Sunda Kelapa saya lanjut lagi ke Pasar Ikan Muara Karang. Jadi pasar ikan Muara Karang itu ada resto terapungnya, dan itu udah hampir menjelang maghrib ya sama saya di Muara Karang itu. So, mari kita lihat rangkaian perjalanannya. Nah teman-teman, kalau Museum Fathahillah itu termasuk bangunan cagar budaya, jadi seperti itulah tampilan dan bentuknya pada zaman Belanda. Kalaupun direnovasi harus benar-benar mirip aslinya. Nah di dalamnya itu banyak lukisan-lukisan dari para pelukis terkenal kita, dan juga beberapa pelukis yang tidak ada namanya tapi karyanya cakep-cakep banget. Ini lukisan Ada Malik, kita lihat kelihatan banget ya keluar aura kepemimpinan dan berbawanya tuh di lukisan ini keluar ya. Siapa yang bikin? Oh pantes, Basuki Abdullah, nggak salah. Kita bisa lihat karakternya itu keluar. Hebat. Beberapa lukisan di atas kain yang memakai teknik batik itu hampir semuanya sudah pudar ya, jadi nyaris nggak kelihatan detailnya kecuali lewat kamera, karena kamera itu dia punya ketajaman sekian megapiksel, jadi apa yang terlukis itu kalau mau lihat dengan jelas pakai kamera yang megapikselnya tinggi. Buat mereka yang tahu teknik batik pasti paham ya, bikin lukisan kayak gini nih sulit banget dan niat banget gitu loh. Karena ini layeringnya banyak, terus gambarnya detail banget kecil-kecil. Nah ini salah satu juga teknik batik, dan ini kecil banget dan penuh gitu ya. Lihat tuh bagaimana mereka menggambar daun-daun, pohon-pohon gitu. Nah ini dia cuman pakai 2 warna dan bagus ya, bagus banget. Ini dia ada beberapa lukisan terkenal dari Raden Saleh. Ini adalah salah satunya, kalau nggak salah judulnya ya Gunung Berapi yang Meletus itu, dan efek letus panasnya lahar dan wedus gembelnya itu terasa banget. Banyak dari lukisan-lukisan di sini dilukis di atas triplek, bukan di atas kanvas, karena pada masa penjajahan Belanda dan sampai dengan era kemerdekaan kanvas itu mahal. Jadi mereka pakai triplek dengan teknik cat minyak. So kita lihat ya, ini macam-macam lukisannya bagus-bagus. Ada juga, nah ini nih saya lihat tuh presisi banget dan tajam banget, seperti pakai penggaris bikinnya. Dan yang paling menarik itu dia bisa menampilkan efek bayangan terang gelapnya itu dengan bagus. Banyak lukisan yang bertema sejarah, peperangan, perjuangan. Tapi mohon maaf teman-teman, karena saya diburu-buru waktu, jadi saya nggak bisa mendetail judulnya, pelukisnya siapa satu persatu. Ini karya Ade Piros berjudul Tulisan Putih tahun 1975. 72. Kalau tidak pakai kamera nggak langsung kelihatan kaligrafi Arabnya. Ini pahatan kayu, pecinan, tapi bagus banget. Lihat detailnya tuh. Cara Amrus Natalicia. Nah teman-teman, keluar dari area lukisan kita memasuki area penemuan benda-benda sejarah seperti keramik, gerabah-gerabah, ada juga kiriman-kiriman dari kerajaan Cina masa lalu untuk kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Ini dia beberapa temuan kapal karam, keramik-keramik China. Tapi jangan salah, ini adalah buatan Majapahit. No, lihat, nggak kalah hebat dari China. Nah, ini dia area taman bagian dalam. Di sini tuh ada tempat kursus untuk membuat keramik. Nah, banyak loh ternyata anak-anak pelajar, bahkan eh, orang-orang dewasa yang ambil kursus membuat keramik. Awalnya saya pikir, wah, museum tuh pasti sepi ya, nggak ada peminatnya. Dan Kota Tua tuh nggak segitu-gitu ramenya, tapi ternyata rame banget. Rombongan-rombongan pelajar datang bersama gurunya, ada juga rombongan keluarga-keluarga datang dan ikut lihat barang-barang di museum gitu. Terus setelah itu mereka duduk-duduk di halaman terbuka di open areanya itu di depan museum Kota Tua. Dan suasananya itu festival gitu ya, festif banget. Eh, Menyenangkan banget melihat orang-orang duduk santai di pelataran seperti itu. Dengan ada yang main musik, ada yang cosplay jadi noni-noni Belanda. So ini menarik, boleh deh kita datang ke sini. Lanjut dari Kota Tua kita menuju Pelabuhan Sunda Kelapa naik bajai. Itu ongkosnya kurang lebih 25 sampai 30 ribu ya. Dan ternyata, tara, inilah dia suasana Sunda Kelapa, jauh dari yang aku bayangkan. Kalau dilihat di foto-foto kan kayaknya tuh perahu-perahu, kapal-kapal kayu itu berderet-deret cantik gitu ya. Ternyata yang bisa ku foto cuman seperti ini, saudara. Jadi itu banyak sekali kendaraan-kendaraan besar, truk, trailer apa segitu mondar-mandir dan di pinggirannya itu sedang dikeruk. Jadi kalau aku bilang sih ini kumuh, bau dan parahnya lagi habis hujan dan jalanannya becek. Jadi ya seperti inilah yang bisa aku sampaikan, antara fakta dan realita itu jauh antara harapan dan realita itu jauh berbeda. Mana dia kapal-kapal kayu yang berderet-deret itu? Mana? Mana? Nah, saudara-saudara, inilah dia kapal. Salah satunya dari sekian yang berderet-deret itu. Kapalnya itu masih tradisional, jadi dia belum pakai sistem peti kemas dan kita lihat ini air lagi surut sehingga untuk bisa keluar dari pelabuhan ini harus nunggu airnya pasang. Dan itu kita lihat ya itu pinggirannya itu sedang digali tanah merah dan kalau hujan wassalam. Nah, di belakang sana tuh ada apartemen yang cantik tuh. Nah, itu apartemen yang dibikin Pak Anies. Kalau menurut saya desainnya tuh bagus dan menunjukkan keindonesiaan banget. Jadi teman-teman, seperti inilah kalau bongkar muat di kapal yang masih tradisional ya. Saya ingat tahun 70-an saya ikut, saya masih anak-anak, almarhum ayah saya ditugaskan di pelabuhan di Bangka sana. Seperti inilah bongkar muatnya, ya Allah, sudah 50 tahun lebih masih seperti ini juga. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ini mengingatkan kita akan sejarah dan ada unsur-unsur wisatanya gitu loh. Wisata dalam tanda petik. Nah, ini adalah proses muat barang, jadi yang mau dikirim diekspor nih ke Pulau Bangka yaitu kardus alias karton. Lanjut setelah perjuangan menuju Sunda Kelapa dan pemandangannya yang eksotis. Nah, ini ada rumah tua yang masih sisa-sisa gitu ya di sana. Kita lanjut naik bajai lagi ke dari Kota Pasar Tua Ikan ke Muara Sunda Kelapa Angke. 25, dari Sunda Kelapa ke Muara Angke 40. Akhirnya sampailah di Pasar Ikan Muara Angke. Kita beli ikan dulu di depan restoran terapung tuh ada
pasar ikan mini gitu ya. Kita bisa beli ikan di situ lalu minta dibakar atau dimasak di restoran ini. Per kilo harganya sekitar 30 sampai 35. Jadi kue tadi minta berapa? Itu kue tadi gede dulu kan kita itu tukar yang gede dulu. Apanya? Kue tadi itu tukar yang gede kan. Iya, ikan kuenya bagus dia. Itu Pelabuhan Muara Angke. Sama ini kan ya. Nah, seperti inilah pemandangannya dari restoran terapung Muara Angke. Kita bisa lihat deretan kapal nelayan dan di ujung sana itu ada pelabuhan Muara Angke buat orang-orang yang mau menuju ke Kepulauan Seribu. Makin senja makin cakep ya pemandangannya karena langitnya juga berubah menjadi warna jingga. Pokoknya di sini tuh betah. Ada aroma ikan bakar, ada semilir air laut, ada pemandangan kapal-kapal perahu nelayan yang rapi seperti ini. Terus ada pemandangan bot-bot kapal yang modern di arah sebelah kiri jauhnya. Nah, ini makin sore juga langitnya semakin lembayung gitu ya, lembayung senja. Cantik sekali dan betah di sini sampai malam tak ya. Nah, ini udah menjelang malam. Makin senja makin cakep. Oh, my love, my friend, you know it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. Oh, my love, you're coming with me. I know you'll leave me one day. Can you just stay till Monday?